Baik, kita mulai untuk masuk ke sifat koligatif selanjutnya ya. Setelah penurunan tekanan uap, kita masuk ke sifat koligatif larutan yang lain, yaitu adalah ada kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku, dan ada sifat osmotik. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin teman-teman sudah tahu ini diagram apa, nak? Iya, pintar, diagram fasa. Ya, diagram fasa. Kita fokusnya di sini dulu deh, di yang bagian ini. Kok nggak mau pen tabletnya ya? Bentar. Tidak mau. Teman-teman fokus di sini dulu deh. Jadi ini adalah diagram fasa. Biasanya kalau dulu di SMA teman-teman tahu ya gocap gitu ya, kadang ya masih ini gocap. Ini adalah gas gitu ya. Terus kemudian ini adalah fasa yang cair, kemudian ini adalah yang padat gitu ya, gocap. Jadi kita fokus di line yang ini dulu. Anggap line yang titik-titik itu belum ada dulu ya. Ini yang ini dulu, yang biru ini dulu. Nah, kita lihat di bagian sini ya. Ini fasa ini ada batas di sini ya, antara gas dengan cair. Artinya di sini titik perpotongan antara ini dengan ini itu nanti menunjukkan bahwa terjadinya titik dari gas menjadi dari cair menjadi gas, apa nak? Mendidih atau membeku. Dari cair menjadi gas, betul, mendidih. Maka dari itu nanti titik perpotongan yang ada di sini, ini adalah grafik ini itu didapatkan dari hasil penelitian di laboratorium. Jadi diawali dari mencari tahu titik beku dari pelarut murninya dulu. Jadi yang saya gambarkan menggunakan garis biru ini adalah pelarut murni dulu gitu ya, pelarut murni dulu. Jadi ternyata didapatkan bahwa ini kan berarti ada titik di sini nih. Titik di sini ini kan menunjukkan antara fasa cair dengan gas ya. Berarti di sini kalau kita tarik garis ke bawah pada tekanan 1 atmosfer. Nah, ini di sini ketemulah di sini ini adalah suhu di mana mulai terjadi kesetimbangan antara fasa cairnya berubah menjadi fasa gas atau yang disebut sebagai boiling point. Boiling point itu apa? Boil itu mendidih, point titik. Berarti dia adalah titik didih yang disimbolkan dengan boiling point. Ini T itu T besar menunjukkan temperatur, B itu adalah boiling. Nah, kalau dari kesepakatan awal kemarin belajar mengenai penurunan tekanan uap, kalau dia pelarut murni maka dikasih ondol. Berarti ini TB 0 yang menunjukkan bahwa ini miliknya pelarut murni, titik yang ada di sini gitu ya. Terus kemudian yang di sini, nah ini kan dari padatan dengan cairan, hubungannya dengan padatan dengan cairan, dari cair mulai menjadi padat, artinya membeku begitu ya. Kalian jangan lihat yang titik-titik ini dulu ya, kita lihatnya fokus yang di biru-biru ini dulu ya, gitu, milik pelarut murni. Titiknya di sini. Ketika dalam tekanan 1 atmosfer, kemudian kita tarik berapa sih suhunya, maka suhu yang ketemu di sini ini adalah suhu atau titik beku atau freezer kan, makanya pembeku ya. Freezing point atau titik beku, karena dia masih bentuk pelarut murni maka dia dikasih simbol 0 gitu ya. Oke. Nah, kemudian peneliti yang ada di laboratorium mulai mengkaji juga dengan menambahkan suatu zat terlarut tertentu begitu ya. Nah, kemudian ternyata ditemukan bahwa ketika diplot dalam bentuk grafik itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini yang titik garis coklat ini. Nah, kita lihat di sini. Ketika titiknya di sini ketika kondisi 1 atmosfer tekanan
1 atmosfer, kemudian kita tarik garis, ini kan ketemu suhunya berapa ya. Nah, ini kan artinya suhu yang di sini ini adalah suhu mulai mendidih, tapi larutannya sudah zatnya itu bukan lagi air murni karena tadi sudah dicampur dengan apa? Sudah dicampur dengan zat terlarut tertentu. Nah, kita lihat di sini antara TB0 ini kita sebut kemudian titik beku dari larutannya karena sudah ditambah dengan zat terlarut. Coba perhatikan antara TB atau titik beku dari titik didih, maaf dari tadi kok nyebutnya titik beku, titik didih karena boiling point ya, titik didih dari larutan dengan titik didih dari pelarut murninya gede yang mana? Bagus, gede yang sebelah kanan kan, yang punya solution kan, yang punyanya larutan kan. Artinya berarti titik didih karena boiling point tadi ya, titik didih dari larutan. Nah, kalau tidak ada ndul-ndulnya berarti miliknya larutan itu lebih besar dibandingkan TB0 atau titik didih milik pelarut murni. Inilah mengapa kemudian di sini kan ini jaraknya, atau berarti ini adalah delta TB-nya. Nah, deltanya ini disebut sebagai kenaikan. Ya, karena tadi dari hasil eksperimen di laboratorium menunjukkan bahwa ternyata titik didih dari pelarut murni itu lebih rendah dibandingkan titik didih dari larutan ketika sudah dicampur dengan zat terlarut. Kalau di buku-buku SMA ada yang menyebut titik TB itu malah titik beku ya, tapi kita sepakati aja ya supaya nggak bingung ya. Kesepakatan kita pakainya boiling point ya. Jadi boiling point itu TB itu adalah titik didih ya. Terus kemudian di sini, ini kan tadi grafik yang sudah ditambahkan zat terlarut yang pink-pink ini toh. Ini kalau kita tarik garis di tekanan 1 atmosfer, kemudian kita tarik garis ke bawah, gitu ya. Di sini akan ketemu angka, berarti di sini ini adalah suhu di mana larutan tersebut mulai membeku. Nah, karena larutan maka kita sebut sebagai TF. Pakai 0 nggak? Enggak, karena sudah dicampur dengan zat terlarut. Nah, di sini ini adalah selisihnya ya, delta TF-nya atau freezing point-nya, gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini antara TF0 atau freezing point atau titik beku. Freezing itu kan membeku, point itu titik beku dari si pelarut murni dengan larutan yang di sini itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi TF0, kebalikan ya. Kebalikan dengan yang tadi titik didih. Begitu ya. Sehingga nanti kalau kita bicara tentang delta yang ada di sini, kita menyebutnya adalah penurunan titik beku, di mana deltanya berarti nanti adalah karena yang lebih tinggi adalah larutannya, yang lebih tinggi kan larutannya tuh ya. Berarti TF min TF0, delta TF-nya itu. Delta TF-nya sama dengan TF min TF0. Kebalikan, mohon maaf, ini lebih besar yang TF0, mohon maaf. Gini ya. TF0 min TF, karena lebih tinggi yang pelarut murni. Beda dengan yang di sini, yang titik didih. Kalau yang titik didih, delta TB-nya penurunan, kenaikan titik didihnya itu sama dengan TB min TB 0, begitu ya. Jadi ini yang kita pegang ya nak ya. Kenapa kok bisa begitu ya? Ini tadi dari diagram fasa PT gitu ya. Jadi kalau ditanya sama siswa-siswanya sekarang sudah tahu ya teman-teman, calon guru ya, nanti pasti ketika PPL ditanya, bisa jadi muncul pertanyaan seperti ini, nanti teman-teman bisa menjawabnya begitu. Oke. Kita bahas satu-satu. Nah,
Masih sama dengan penemuan-penemuan sebelumnya, jadi rumus ini itu didapatkan dari hasil apa? Didapatkan dari hasil penemuan, begitu ya, penemuan di laboratorium. Ternyata dari hasil eksperimen didapatkan bahwa delta TB atau kenaikan titik didihnya itu nilainya ternyata itu adalah sebanding dengan molalitas dari larutan. Jadi dicoba ini ternyata ketemu nih polanya. Oh, ternyata polanya adalah kenaikan titik didihnya itu ternyata nilainya nominalnya sebanding dengan molalitas dari larutannya. Lah terus Bu, kenapa bisa muncul KB begitu ya? Teman-teman coba deh perhatikan. Misalnya nih saya bilang gini. Penghasilan orang, misalnya Pak, penghasilan seorang pengusaha bioskop ya, penghasilan seorang pengusaha bioskop, penghasilan itu nilainya sebanding dengan penjualan tiket. Bener nggak logikanya? Kepencet. Nah, apakah penghasilan, kan saya bilang tadi penghasilan sebanding dengan penjualan tiket, tapi apakah penghasilannya atau penghasilan itu ibaratnya kan berarti uang yang diterima ya, uang yang diterima itu apakah nilainya sama dengan penjualan tiket? Ayo, sama enggak? Enggak kan, nilai ini tuh tidak sebanding, itu belum tentu sama dengan, tapi nilainya sudah pasti misalnya menunjukkan kenaikan ya, berarti sama-sama kenaikan begitu ya. Jadi misalnya penjualan tiketnya itu tiket yang terjual 500 begitu ya, penghasilannya apakah pasti 500? Ya tergantung. Kalau nilai harga penjualan tiketnya itu Rp1 ya penghasilannya adalah 500 rupiah. Tapi kan kalau misalnya harga tiketnya itu tidak Rp1, maka penghasilannya kan belum tentu sama dengan begitu kan ya. Jadi angka yang ada di simbol ini, kesebandingan itu belum tentu menunjukkan nilai sama dengan. Akan berubah menjadi sama dengan ketika ini kita kalikan dengan faktor suatu konstanta. Faktornya itu tetap gitu ya, K kali penjualan tiket. Nah, kalau di sini yang dimaksud K itunya adalah apanya? Uang atau harga tiketnya. Selama harga tiketnya konstan ya nilai penghasilannya itu nilai sebandingnya bisa sama dengan gitu kan ya. Jadi kalau penghasilannya atau uang yang diterima kan tergantung dari harga tiket dikalikan penjualan tiket. Lah selama ini konstan maka ya penghasilannya itu akan nilai sebandingannya sama dengan penjualan tiket. Sama dengan ini, pola yang ditemukan di laboratorium itu menunjukkan pola bahwa delta TB itu nilainya sebanding dengan atau kenaikan titik didihnya itu sebanding dengan molalitas dari larutannya. Yang ketemu tuh polanya seperti itu gitu ya. Tetapi nilainya belum tentu sama dengan molalitas larutannya begitu loh. Maka dari itu dilanjutkanlah penelitian itu. Dilanjutkan dengan cara apa? Peneliti mulai mencari tahu tentang konstanta ini begitu ya. Dari apa itu si larutan. Nah, ternyata nilainya besarnya itu sama persis dengan ketika dikalikan dengan konstanta kenaikan titik didihnya itu dari tiap-tiap larutan itu ternyata nilainya sama persis. Jadi penurunannya itu adalah delta TB-nya adalah sama dengan KB dikalikan molalitasnya. Maka dari itu nilai KB-nya itu always selalu konstan atau selalu sama asalkan suhunya juga dijaga kok suhunya sama, asalkan kondisinya gitu ya, tekanannya itu adalah 1 atmosfer, kondisinya sama begitu nak kurang lebih. Oke, kita masuk dengan pendekatan yang sama untuk menjelaskan terkait dengan apa itu penurunan titik beku. Dengan penurunan titik beku, dengan apa itu pendekatan yang sama dengan penjelasan tadi, ternyata nilai penurunan titik beku pun itu juga nilainya sama atau sebanding dengan molalitasnya. Nah, nilainya akan sama dengan persis gitu ya, dengan cara menambahkan suatu konstanta penurunan titik beku molalnya gitu ya dari si larutan tersebut. Dan nilai ini nih sudah
sudah tentu dan sudah didapatkan begitu ya. Dari didapatkannya teman-teman bisa lihat di buku Raymond Chang itu sudah ada tabelnya, dan ini juga sudah saya cantumkan di sini beberapa ya, tergantung dari pelarutnya apa begitu ya. Jadi konstanta titik didih molar dan konstanta titik beku molar dari masing-masing pelarut itu ada sendiri, sudah ada daftarnya gitu. Kita lihat sekarang ke contohnya ya. Contoh soalnya. Maaf, sebentar ada telepon sebentar ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini ada contoh soal di sini. Tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa dengan massa molar glukosa itu adalah 180 gram per mol dalam 500 gram air. Kita lihat ya yang tadi ya, bahwa yang ditanyakan, yang diketahui di sini apa nak? Yang diketahui di sini adalah gede banget titiknya. Benar, cari yang lebih gelap. Yang diketahui adalah molalitasnya belum ya, baru massa ya, gram dari glukosa atau M juga boleh sih menyimpulkannya, 18 gram. Terus diketahui lagi massa molar dari glukosa yaitu 180 gram per mol. Diketahui lagi apa nak? Kb, konstanta molar dari air adalah 0,52 derajat Celcius per molal ya. Ini menunjukkan bukan massa ya, tapi molal. Nah, kita ditanyakan adalah tentukan titik didih larutan. Berarti yang ditanya TB apa TB0? Titik didih larutan, berarti TB ya, tanpa 0 ya. Gitu ya, kita jawab yuk. Hubungannya tadi yang terjadi adalah delta TB itu nilainya sama dengan M atau molalitas dikalikan dengan KB. Molalitasnya sudah diketahui belum? Belum. KB-nya sudah diketahui? Sudah. Berarti tinggal kita cari yang molalitasnya. Kita tahu rumus dari molalitas, masih ingat, adalah jumlah mol zat terlarut, berarti mol glukosanya dibagi dengan apa? Dibagi dengan kilogram air. Pelarutnya gitu kan ya? Oke, sudah diketahui gramasi airnya? Baik. Ini kan mol glukosa belum dihitung ya nak ya, kita belum tahu kan ya mol glukosanya berapa. Nah, kita cari tahu dulu mol. Saya pakai ini dulu deh, yang beda. Mol glukosanya adalah N glukosa sama dengan gram glukosa dibagi dengan massa molarnya. Gram glukosanya berapa nak? 18 gram dibagi dengan 180 gram per mol. Ini kita coret, berarti berapa mol glukosanya? 0,1 mol. Ini kalau teman-teman pendekatannya pakai rumus ya, tapi sebenarnya nggak usah pakai rumus tuh bisa ya. Kalau Bu Ati mungkin ini ya kurang suka gitu kalau menggunakan seperti itu ya. Jadi ini aja, ini dipegang. Jadi kalau misalnya 180 gram itu nilainya adalah 1 mol gitu ya. Nah, kalau 18 gram itu nilainya berapa mol kan gitu toh. Ini kan cukup pakai kesebandingan senilai kan. Ini bagi ini dibagi gitu kan ya. Jadinya kan tinggal perkalian silang aja kan. X-nya itu berapa? X-nya berarti 18 gram kali X-nya. Kita pakai dua cara wes ya. X-nya berarti kan sama dengan 18 gram dikalikan 1 mol. Ini kan perkalian dibagi 180 gram. Ini coret dengan ini gitu ya, sehingga ketemulah 0,1 mol. Pakai pendekatan kesebandingan senilai. Kalau
dosen-dosen Kimdes yang lain memang berharapnya seperti itu ya nak ya, jadi menggunakan cara seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman monggo sih, kalau saya pribadi asalkan teman-teman tahu ini dan tahu ini tidak masalah. Gitu ya. Kita hapus ya. Nah, sekarang mol glukosanya tadi berapa? Sudah ketemu ya? Mol glukosanya adalah 0,1 mol. Saya tuh masih kurang lanyah menggunakan ini pentablet, mohon maaf, jadi agak tunak-tunuk gitu ya. 0,1 mol. Terus kemudian kilogram airnya berapa? 500 gram kan ya. Lah 500 gram itu, oh airnya malah belum ini ya, massa air ya. Massa airnya adalah harusnya 500 gram. Ini sama dengan setengah kilo kan gitu ya. Berarti setengah kilogram. Berarti ketemunya molaritasnya adalah 0,2 molal. Ini molalitasnya disimbolkan dengan M kecil ya nak ya. Nah, sekarang kita masukkan nih. Molalitasnya 0,2 molal. Kb-nya berapa? Kb-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Ini bisa kita coret kan dengan ini. Temunya berapa? 0,2 dikalikan 0,5 itu kan sekitar 0,1. 0,2 kalikan 0,02 4, berarti 0,104. 0,104. Sisanya tadi satuannya apa? Derajat Celcius. Ini delta TB ya. Terus sekarang delta TB sendiri itu tadi lebih tinggi mana antara pelarut dengan larutannya? Lebih tinggi yang kalau dari diagram fasa tadi lebih tinggi yang larutannya. Berarti delta TB sama dengan ini ya, TB met TB 0. Titik didih dari larutannya dikurangi titik didih dari larut murninya, itu nilainya adalah 0,104 derajat Celcius. Sehingga TB min TB 0 itu air kan ya, berarti titik didih air itu berapa? Oke, berarti 100 derajat Celcius, itu nilainya adalah 0,104. Sehingga TB-nya kok mulai agak nge-lag ya ini ya. TB-nya itu sama dengan ini pindah ruas ke sini, berarti 100, berapa? 104. Ini agak nge-lag ya nak ya, jadi ini yang di sini nih 0 ini derajat sel. Ketemu deh ya titik didihnya. Oke, sampai sini silahkan di screenshot dulu, nggak apa-apa. Oke, saya hapus ya. Kita lanjutkan. Untuk penerangan titik beku tadi sudah masuk. Terus ini ya, ketentuan titik beku juga sama dengan titik didih tadi. Jika suatu pelarut jika ditambahkan zat larut, titik bekunya akan turun berdasarkan diagram fasa tadi. Besarnya penurunan titik beku sebanding dengan konsentrasi molalnya. Nah, delta TF atau selisih dari penurunan titik bekunya itu adalah sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan gitu ya, karena yang lebih tinggi adalah titik beku pelarut murninya. KF-nya itu adalah tetapan penurunan titik bekunya. Nah, ini contoh soalnya. Jika diketahui 18 gram glukosa sama dengan tadi ya, terus kemudian gramasinya adalah 500 gram air, terus nilai KF dari air itu 1,86 derajat Celcius per molal, berapakah yang ditanyakan adalah titik beku dari larutannya gitu ya. Kita tahu bahwa titik beku delta TF sendiri itu adalah TF dari pelarut dikurangi dengan TF larutan ya, tadi yang pelarut yang lebih tinggi ya.
gitu ya, sehingga TF larutan itu sama dengan TF pelarut dikurangi dengan delta TF gitu ya. Jadi kita menghitung dulu sama kayak tadi ya, M kali dikalikan KF, kemudian molalitasnya tadi ketemu berapa nak, yang di apa itu, yang di soal titik didih tadi ini kan sama atau angkanya, molalitasnya adalah ketemu 0,2 ya. Oke. Kan molalitasnya di sini kan ketemunya adalah 0,2 molar gitu ya, tinggal dikalikan KF-nya 1,86 derajat Celcius per molar gitu ya. Nilainya berapa ini delta TF-nya? 0,372 gitu ya, derajat Celcius. Nah, ini kan, sementara delta TF sendiri itu tadi adalah TF0 min TF itu ya. TF0 nya air berapa? 0 derajat Celcius min TF, nilainya sama dengan ini. Mulai nge-lag. Nah ini, kenapa ini ya, ini nilainya sama dengan ini gitu ya, sehingga TF sama dengan ini, keluar sini, ini masuk ke sini, berarti 0 dikurangi 0,372 derajat Celcius, berarti nilainya sama dengan min 0,372 derajat Celcius. Artinya dengan penambahan glukosa itu akan menurunkan begitu ya. Dengan penambahan glukosa sebanyak 18 gram glukosa itu akan menurunkan suhunya, suhu dari menjadikan suhu titik beku dari si larutan ini adalah menjadi turun di bawah 0 derajat Celcius, tepatnya adalah minus 0,372. Lalu kalau yang penjual es goyang kenapa nyebarkannya ditambahkannya kok bukan gula gitu ya. Pertama dari segi efisiensi ya, kalau gula itu kan mahal. Terus yang kedua disemuti dong nanti dong yang di bagian luar kalau kasih gula gitu ya. Dan yang ketiga secara saintifik glukosa ini termasuk elektrolit apa non elektrolit? Yang termasuk elektrolit apa aja kemarin? A, B, G. Kalian kan anak ABG, anak baru gede. Enggak ya. Jadi asam, basa, dan garam yang termasuk elektrolit kan gitu ya. Makanya penambahannya itu biasanya ditambahkan garam itu ya sebagai elektrolit, sehingga nanti akan memperbanyak jumlah partikel yang terlarut. Kembali lagi ke definisi dari sifat koligatif, sifat yang bergantung pada jumlah zat terlarutnya begitu ya. Oke, kita masuk ke sifat koligatif yang selanjutnya. Ini tadi untuk data ini bisa didapatkan dari buku ya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu terkait dengan osmosis. Ada tekanan osmotik ya. Jadi osmosis sendiri itu apa sih? Jadi osmosis itu adalah aliran molekul pelarut yang secara selektif melewati membran gitu ya, dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, tekanan osmotik itu atau disimbolkan dengan P itu adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis ini gitu loh. Jadi kalau misalnya ada molekul pelarut begitu melewati membran berpori dari larutan encer, dia kalau ada larutan encer dia akan melewati si membran ini untuk masuk ke larutan yang lebih pekat. Lah, tekanan osmotik itu ada tekanan yang dibutuhkan supaya menghentikan proses perpindahan ini loh nak, dari encer ke yang lebih pekat ini, sehingga tetap terjaga seperti ini. Makanya kalau orang diinfus itu kita perlu tahu dulu begitu ya, tekanan osmotik dari darah kita itu seperti apa, dengan juga tekanan osmotik yang dari larutan infus itu sudah disesuaikan dulu begitu ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik itu dikatakan sebagai osmometer gitu. Nah, rumusnya dari tekanan osmotik sendiri itu P, nilainya adalah P sama dengan molaritas
dikalikan tetapan gas ideal dikalikan suhunya dalam wujud Kelvin. Loh Ibu, kalau yang tadi itu kok bisa pakai derajat Celcius, kalau ini kenapa harus Kelvin? Sebenarnya kalau tadi itu juga pakai Kelvin juga bisa, tapi karena wujudnya adalah delta ya, maka kalau selisih itu kan mau Kelvin dengan Kelvin ya ketemunya sama aja begitu ya. Kalau ini kan bukan delta ya, bukan selisih gitu, sehingga memang harus dikonversi menjadi bentuk Kelvin gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas Van Hove ya, faktor Van Hove. Jadi penemu dari tekanan osmotik ini, terus kemudian dilanjutkan dia juga mengkaji mengenai faktor yang menambah angka untuk jumlah partikel atau menambah angka yang bisa berdampak terhadap nilai sifat koligatif larutan. Jadi dia menghubungkan dengan teori dari asam basa ya, Svante August Arrhenius begitu ya, bahwa ABG tadi ya, asam basa garam itu kan termasuk larutan elektrolit. Sementara larutan elektrolit sendiri itu adalah dia bisa terurai begitu ya, terionisasi menjadi ion-ion. Sementara sifat koligatif larutan itu kan tadi ya bergantung pada banyaknya jumlah begitu ya, entah itu atom, entah ion, entah molekul begitu yang terdapat di dalam larutannya. Nah, kalau ada penambahan, kalau ada terjadi ionisasi berarti kan misalnya nih NaCl, berarti akan ada dua nih, dari NaCl yang satu berubah terionisasi menjadi dua ion. Nah, itu berapa sih faktornya atau dampak yang disebabkan karena terionisasi ini? Nah, itu yang mengoreksi ini adalah Van Hove begitu ya. Makanya dikatakan bahwa untuk hukum Raoult itu perlu ada penambahan faktor pengali. Karena apa? Karena untuk larutan yang elektrolit itu dia terionisasi, artinya jumlah partikelnya itu bertambah, jumlahnya berbeda dengan ketika yang bukan elektrolit. Nah, terus kemudian beliau melakukan penelitian dan didapatkan faktornya itu adalah sebesar 1 plus N ini adalah jumlah ion dikurangi 1 dikalikan dengan derajat ionisasinya itu berapa, yang kemudian beliau lambangkan angka ini dengan I, dan beliau sebut sebagai faktor Van Hove karena memang penemunya adalah beliau gitu ya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kita belajar mengenai sifat koligatif perlu tahu dulu larutan itu termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit. Ya kuncinya tadi ya, asam, basa, garam gitu ya, itu yang elektrolit. Maka teman-teman perlu menambahkan faktor I, di mana I itu adalah nilainya 1 plus N-1 dikalikan alfa gitu ya. N ini adalah jumlah ionnya. Kemudian ada alfa. Alfa di sini adalah derajat ionisasi, di mana kita kalau sudah belajar asam basa nanti akan belajar asam basa, alfa itu sendiri adalah jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat yang dilarutkan. Sehingga dari hasil penemuan atau perkembangan ilmu yang penelitian yang dilakukan Van Hove ini, kemudian khusus untuk yang larutan, kalau non elektrolit tadi sudah kita bahas ya, yang untuk yang larutan ionik yang elektrolit maka perlu penambahan delta P-nya. Tadinya yang rumusnya delta P sama dengan XT dikalikan P0, perlu ditambah pengali yaitu I. Delta TP juga begitu. Delta TP yang tadinya kalau untuk non elektrolit itu rumusnya M dikalikan Kb, maka kalau untuk yang larutan elektrolit perlu dikalikan I. Terus kemudian untuk penurunan titik beku, delta TF itu M kali Kf kan tadi ya kalau non elektrolit. Lah kalau larutannya elektrolit perlu dikalikan I. Untuk tekanan osmotik juga demikian, yang tadinya untuk non elektrolit Pi sama dengan MRT. Nah, ini kalau dia elektrolit maka perlu dikalikan faktor yaitu I gitu ya, teman-teman. Nah, untuk sifat koligatif mungkin cukup sampai di sini, itu aja begitu ya. Nanti kita akan teman-teman akan mengerjakan juga beberapa soal, nanti akan kita bahas ya apa itu, mana yang perlu dibahas. Nanti mungkin nggak semuanya akan saya bahas, tetapi akan saya buatkan video pembahasan yang mungkin yang susah ya, yang jawabannya teman-teman nanti yang kurang begitu, mungkin akan saya buatkan video pembahasannya. Demikian, semoga bermanfaat untuk belajar tentang sifat fisik larutan. Barakallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.